Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengumumkan stimulus ekonomi terbaru tahun 2025. Stimulus berupa bantuan ekonomi bagi masyarakat. Program stimulus teranyar ini adalah bantuan langsung tunai atau BLT yang akan dibagikan untuk periode Oktober hingga Desember 2025. Erlangga menyebut bahwa program ini diluncurkan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta adanya pemberian tambahan BLT untuk total 35.046.783 keluarga penerima manfaat dengan anggaran sebesar 30 triliun rupiah. Erlangga juga menyebut BLT terbaru ini akan menjangkau 140 juta orang dengan asumsi satu keluarga penerima manfaat terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak. Selain menambah BLT, pemerintah juga menambah kuota magang nasional bagi fresh grade atau lulusan baru. Dari tahap 1 sebesar 20.000 kuota peserta magang di bulan Oktober, maka di bulan November pemerintah menambah kuota magang sebesar 80.000 peserta. Ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya. Nah, selanjutnya juga pemerintah memberikan bantuan dalam program magang lulusan perguruan tinggi. Tujuannya agar memberikan pengalaman kerja bagi para lulusan baru, fresh graduate di dunia, baik itu di dunia usaha, industri, dan BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia. Program ini untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di berbagai sektor. Peserta magang ini gelombang pertama sebanyak 20.000 orang, dan ini sudah dibuka dan mulai bekerja tanggal 20 Oktober ini. Kemudian bulan depan... Pemirsa, pemerintah meluncurkan bantuan ekonomi yang terdiri dari bantuan langsung tunai dan juga perluasan program magang nasional. Lebih lengkapnya, informasi sebagai berikut. Pemerintah menambah bantuan langsung tunai atau BLT dengan anggaran sebesar 30 triliun rupiah. Jumlah keluarga penerima manfaat bertambah 17,2 juta dari sebelumnya sebanyak 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Sehingga kini total penerima manfaat BLT sebanyak 35,46 juta keluarga. Selain menambah jumlah penerima BLT, pemerintah juga menambah kuota program magang nasional dari tahap 1 yang dimulai pada bulan Oktober ini sebanyak 20.000 peserta. Dan di bulan November mendatang pemerintah kembali membuka kuota bagi 80.000 fresh grade atau lulusan baru. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sini Today bersama saya Nata Arman. Pemirsa, KRL komuter lain tujuan Bogor Jakarta Kota mendadak keluarkan asap di stasiun Tanjung Barat. Insiden itu pun membuat para penumpang panik. Dalam video amatir yang direkam oleh salah satu penumpang, para penumpang panik berhamburan keluar dari gerbong. Insiden terjadi pada pagi hari ketika kondisi KRL sangat padat penumpang. Bahkan asap diduga pertama kali muncul dari gerbong perempuan. Petugas KAI yang berada di lokasi segera dilakukan pemeriksaan terkait dengan rangkaian kereta. Belum dipastikan penyebab munculnya asap, namun setelah dilakukan pemeriksaan, perjalanan KRL dilanjutkan kembali. Pemirsa, truk Fuso mengalami remblong hingga menabrak 4 mobil di turunan exit tol Ancol Timur Pademangan, Jakarta Utara. Sementara karena pecah ban, sebuah minibus mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Wiyoto Wiono, Matraman, Jakarta Timur. Sebuah truk bermuatan asbes alami remblong di turunan exit tol Ancol Timur Pademangan, Jakarta Utara. Truk baru bisa berhenti setelah menabrak 4 mobil yang berada di depannya. 2 mobil minibus tergencet truk, sementara pengemudi mobil bak terbuka alami luka ringan di bagian kaki. Truk Fuso awalnya melaju dari Bogor mengarah kota,
Namun saat turunan exit tol Ancol Timur tiba-tiba remblong. Akhirnya supir banting setir dan menabrak sejumlah kendaraan. Jadi saya pelan-pelan tutut, sekali pijak lagi, hilang tiba-tiba remnya. Ngeblong, saya tarik ke kiri, itu banyak bekasan di sana. Sampai macam-macam trotoar, nggak berhenti juga. Kenceng apa gimana larinya? Kalau lari kenceng udah habis banyak tadi bang. Ada sempat pelan di atas tadi tuh, sempat ngerem persimpangan kan. Posisinya lagi macet bang? Enggak, bawah sini macet. Terasa muatan nggak? Muatannya paling ada 1 ton bang. Apa sih muatannya? Muatan apa? Asbes. Kecelakaan juga dialami sebuah minibus di ruas tol Wiyoto Wiono, tepatnya di kilometer 4600 Matraman, Jakarta Timur. Diduga karena pecah ban, minibus oleng dan terguling hingga menimpa mobil lain yang ada di bawahnya. Beruntung pengemudi mobil yang tertimpa tidak terluka, sementara mobil yang terguling rusak parah. Pengemudi beserta penumpangnya langsung dilarikan ke rumah sakit. Ban mobil yang kecelakaan di atas ketimpa mobil kaca depan kita. Jadi kaca kita retak semua, hancur. Itu kronologisnya. Baru habis itu kita kejar ke atas. Mobil yang kecelakaan itu kita nggak ketemu ininya lagi, udah dibawa langsung ke rumah sakit. Yang pengemudinya ada 2 orang. 1 luka parah, 1 masih bisa sadar lah, tapi dua-duanya dibawa ke rumah sakit. Itu pengemudinya kondisinya bagaimana Pak? Kondisinya kita tadi lihat, pas lihatnya posisinya kayak pingsan lah. Akibat kecelakaan ini, kemacetan panjang terjadi beberapa kilometer dari arah Cawang menuju Tanjung Priok. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saat kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Teslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Taman Mini, Jakarta Timur. Baik, selamat pagi Brigadir Teslinda, bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata Arman dan juga selamat pagi pemirsa. Pada aktivitas akhir pekan di kawasan Taman Mini ini saat seperti yang Anda saksikan di layar kaca dan akan dibantu oleh juru kamera Herudin. Dan untuk saat ini arus lalu lintas di kawasan ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya pada antrian traffic light seperti yang Anda saksikan. Nata, sebagai informasi, setiap antrian di traffic light yang akan lepas banyak sekali terdapat 2 sampai 3 kendaraan sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar SNI di kawasan ini. Tentunya hal ini menjadi perhatian. Kami menyimpulkan masih kurang kesadaran masyarakat akan penggunaan helm standar SNI di kawasan ini. Untuk itu perlu kami tekankan kembali akan pentingnya penggunaan helm standar SNI untuk setiap aktivitas kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Pinang Ranti yang akan mengarah ke Keramat Jati saat ini mengalami antrian di belakang traffic light. Namun antrian di belakang traffic light ini masih terbilang normal, di mana volume kendaraan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Keramat Jati dari arah yang keluar dari exit tol Taman Mini saat pagi hari ini cukup ramai, di mana memang didominasi bus pariwisata. Kemudian memang ada kendaraan-kendaraan juga yang ramai mengarah ke arah Taman Mini. Ini berlaku 30 menit berselang. Setiap peningkatan volume kendaraan ke arah Taman Mini ini akan terlihat di antrian traffic light yang keluar dari arah exit tol Taman Mini. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Keramat Jati pagi hari ini masih dalam keadaan ramai lancar, dominasi kendaraan roda